Hai, aku kembali lagi nih. Belum bosan kan? Jadi di part kali ini aku mau ngelanjutin yang udah ada di part sebelumnya. Jadi eh, aku mau sharing tentang pengalaman aku eh, lulus seleksi berbasis komputer dan wawancara beserta sedikit tipsnya. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Yang selanjutnya yaitu persiapan SBK atau seleksi berbasis komputer. Nah, nanti setelah kalian dinyatakan lulus seleksi berkas online di laman akun masing-masing peserta, tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi berbasis komputer atau SBK. Nah, pastikan kalian mempersiapkannya sebaik mungkin ya. Wajib banget sih belajar dan berdoa semaksimal mungkin. Jangan kayak aku dulu yang minim persiapan ya. Hehe. Tips dari aku sih, mulailah mencari info terkait grup persiapan yang update dengan segala info terkait SBK ini, yang biasanya itu akan banyak grup-grup di grup-grup Telegram. Nah, bergabunglah karena akan banyak membantu dengan adanya latihan-latihan soal di sana. Nah, untuk jenis soalnya sendiri di SBK itu ada 3, yaitu TPA, tes potensi akademik, uji kompetensi, dan esai. Menurut info yang beredar, karena aku juga belum pernah ikut tes CPNS nih ya, standar soal SBK sama seperti soal CPNS, kecuali bagian esai yang emang tidak ada dalam tes CPNS. Bagian ini bergantung dari seberapa luas pengetahuan kalian terkait isu atau berita sosial politik terkini. Jadi, tips aku selanjutnya adalah sering-seringlah membaca lalu menganalisis isu atau berita sosial politik terkini. Oke, yang selanjutnya yaitu persiapan seleksi substansi. Nah, jadi setelah dinyatakan lulus SBK di laman akun masing-masing, tahapan selanjutnya yaitu seleksi berkas yang asli secara offline, LGD atau Leaderless Group Discussion, yang di tahun setelahku itu sudah ditiadakan sih, dan seleksi substansi atau wawancara yang jadwalnya sudah ada di akun masing-masing peserta. Seleksi berkas asli yaitu menyerahkan berkas dalam bentuk hard atau aslinya, yang beberapa akan diminta dan beberapa hanya akan dicek keasliannya lalu dikembalikan. Selanjutnya yaitu seleksi yang menjadi salah satu bagian terpenting dan sekaligus kunci, yaitu wawancara. Bagian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, wawancara tentang semua hal yang kita submit ketika pas pendaftaran, dan beberapa hal tambahan lainnya seperti tentang tesis, tentang apa yang dilakukan selama kuliah, tentang latar belakang pendidikan dan keluarga, tentang semuanya lah pokoknya. Nah, biasanya wawancara untuk bagian ini itu dari akademisi dan psikolog. Nah, di tengah-tengah wawancara ada hal yang tak terduga nih. Jadi tuh karena mengandalkan beberapa review yang aku baca, yang di sana tidak menjelaskan bahwa akan ada sesi wawancara menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris juga untuk menguji kemampuan bahasa bagi yang mendaftar universitas dalam negeri. Ya, walaupun sesi ini cukup singkat, tapi karena tanpa persiapan jadi agak membuat aku tuh menyesal setelahnya gitu. Nah, jadi penting untuk dipersiapkan juga, tidak hanya untuk yang tujuan universitas luar negeri,
dalam negeri pun juga harus bersiap. Ini masuk bagian yang cukup sulit selanjutnya ya, yaitu kedua, wawancara yang untuk menguji terkait nasionalisme dan pengetahuan kita terkait Indonesia. Jadi, di bagian ini kita akan diminta untuk berpendapat terkait isu atau topik sensitif seperti kasus OPM, kebangkitan PKI, LGBT, radikalisme, pandangan kita terkait kebijakan pemerintah sekarang, dan lain sebagainya. Nah, biasanya pewawancara untuk bagian ini adalah orang dari Kemenkumham, BIN, yang tentu mindsetnya udahlah gak main-main sini. Duh, jadi nostalgia kan. Jadi sekali lagi ya, persiapan itu sangat penting sebab pengetahuan dan informasi yang kita miliki sangat menentukan lulus atau tidaknya di tahapan ini. Dari pemaparan informasi yang benar-benar kita tahu dan kuasai akan menentukan pada siapa keberpihakan kita akan kita jatuhkan. Sehingga tidak apa-apa jika jawaban yang diberikan tidak selalu yang ingin mereka dengar, namun tetap harus berlandaskan rasionalisasi dan alasan ilmiah di balik keberpihakan kita tersebut ya. Jadi tetap bertanggung jawab. Sebelum terakhir, jangan lupa pertama kali bertemu para pewawancara untuk bersalaman dan memberikan senyum terbaik kalian ya. Begitu juga sebelum meninggalkan ruangan wawancara, lakukanlah hal yang sama. Biasanya para pewawancara akan menyematkan kata-kata akhirnya seperti semoga lulus dan sukses. Begitu, maka jangan lupa untuk mengaminkannya. Oke? Paling terakhir, setelah melewati semuanya, banyak-banyaklah berdoa semoga lolos seleksi beasiswa LPDP ini. Juga siapkan mental untuk kemungkinan terburuknya agar ketika hal itu terjadi, kamu cukup kuat untuk cepat bangkit kembali. Pokoknya semangat titik-titik ya semuanya. Catatan dari aku, seluruh tahapan seleksi dan persyaratan yang aku ceritakan tersebut di atas bisa saja berbeda, sebab sewaktu-waktu bisa saja kebijakan dari pihak LPDP pun juga berubah. Untuk itu, maka informasi terupdate dan lebih jelasnya, maka silakan untuk langsung ke kunjungi laman website resminya di www.lpdp.kemenq.go.id atau bisa kunjungi akun resminya di Instagram @lpdp_ri. Semangat. Oke, mungkin segini dulu sharing kita tentang tips, pengalaman, dan rangkaian tahapan seleksi apa aja yang udah aku laluin. Nah, karena ini baru sebatas kelengkapan berkas, jadi tahapan seleksi selanjutnya, seleksi berbasis komputer dan seleksi substansi, akan aku sharing di part selanjutnya. Jadi jangan bosan dulu, tetap stay tune dan semangat titik-titik semuanya. See you, bye bye.